Alhamdulillahirabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq lidirhu ala dini kulihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Sahabat Adikro rahmatullah, mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Rabbi, yang mana beliau telah memberikan kepada kita kekuatan, ketabahan dalam melaksanakan ibadah di bulan Ramadan ini, yang kebetulan Ramadan tahun ini bertepatan dengan pandemi COVID-19. Mudah-mudahan ibadah Ramadan kita dapat menghapus kesalahan-kesalahan kita dan dapat terangkatnya wabah COVID-19. Ikhwatul iman, sahabat Adikro, mari kita membaca perjalanan kehidupan kita. Kita selaku manusia akan mengalami 2 kali mati dan 2 kali hidup. Dalam mati yang berbeda, hidup yang berbeda. Allah SWT berfirman dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 28. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Kenapa kalian kufur kepada Allah padahal kalian asalnya amwat? Terus kalian menghidupkan, terus mematikan, terus menghidupkan kembali, dan kalian semua akan dikembalikan pada Allah SWT. Sahabat Adikro rahimakumullah, kalau kita perhatikan ayat ini, jelas kita selaku manusia akan mengalami 2 kali mati dan 2 kali hidup. Mati yang pertama yaitu ketika kita di masa amwat. Allah berfirman, kaifa takfuruna wa kuntum amwatan. Kenapa kalian kufur kepada Allah? Padahal kalian itu amwat. Amwat ini adalah jenis yang mati gitu. Di amwat itu sel-sel bisa yang tidak bernyawa. Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa amwat itu berasal dari tulang sulbi ayah-ayah kalian yang tidak ada apa-apanya, yang tidak bernyawa gitu. Kalau dinilai dengan urusan maliyah itu tidak bernilai. Seandainya di wilayah kita ada orang yang berkeliling menawar-nawarkan itu amwat, bahan manusia itu yang mati tersebut gitu. Yang biasa istilah di bahasa Sunda adalah istilah mani. Maka suka terbawa-bawa, sudah dewasa atau anak-anak itu, kalau anak nakal istilahnya mani nakal, mani baong, mani liwar gitu. Nah, seandainya di wilayah kita ada orang keliling-keliling menawarkan, tidak akan ada yang mau, malah pintu terbuka akan ditutup. Kalau dibanding nilai, masih bernilai bahan hewan. Ketika pagi ada orang menawarkan telur ayam, boro-boro dikasih, atau boro-boro dikasihkan, dijual juga ada yang beli. Itu membuktikan bahwa bahan manusia yang dari jenis amwat tadi tidak ada nilai apa-apa. Kenapa harus dibanggakan? Kenapa kufur saja kepada Allah? Nah, setelah dari jenis amwat tadi, jenis yang mati, fa'ahyakum, itu Allah menghidupkan di masa kehidupan yang pertama. Kapan kita dihidupkan oleh Allah? Yaitu ketika kita manusia semua ada di rahim ibu-ibu kita di usia 120 hari baru diberi kehidupan. Nah, masa kehidupan yang pertama adalah semenjak usia
120 hari atau 4 bulan dalam kandungan ibu, kita mulai ada kehidupan dan lahir ke dunia ini. Nah sekarang kehidupan yang pertama. Jadi sekarang kita sedang ada pada masa kehidupan yang pertama. Maka perlu kita hitap. Kita perlu bisa baca kehidupan kita. Sedang di mana, mau kemana, dan apa yang akan kita perbuat gitu. Nah di masa kehidupan yang pertama sekarang ini, kita ada proyek yang sangat besar. Itu proyek dari Allah SWT. Proyek al-Islam. Yang hasilnya nanti di masa kehidupan yang kedua. Karena kehidupan yang pertama hanya sementara. Tidak selamanya. Ada batasan waktu. Malah Rasulullah SAW mengibaratkan kita seperti orang pengembara. Kun fidunya ka'annakum gharibun aw abir syabil. Wa uda nafsika mangfil kubur. Kalian harus berpikir bahwa kalian itu seperti orang-orang yang pengembara itu. Kun fidunya ka'annaka gharibun. Harus terbukti kalian itu seperti orang-orang yang gharib, pengembara. Aw abir syabil, atau orang yang sedang berjalan. Orang yang sedang bepergian. Ada waktu. Ada batasan waktu. Tidak selamanya. Wa uda nafsika mangfil kubur. Dan nanti akan dikembalikan ke alam kubur. Nah maka proses selanjutnya dalam ayat tadi. Setelah kita dihidupkan. Kita dikembalikan ke kubur melalui proses maut. Summa yumitukum. Tunggu kalian dimatikan. Mati yang kedua. Ketika manusia mengalami proses mati yang kedua, sama. Nilai sosialnya sudah tidak ada. Sama saja dengan proses waktu mati yang pertama. Dinilai dengan malah tidak ada nilainya. Kalau orang yang sudah mati, status sosial mulai hilang. Jabatan, pangkat, bala nama, teknik hilang. Maka dibandingkan dengan hewan, dia masih benar hewan. Ketika di sungai banyak ikan-ikan yang mati, orang diberitahu akan ramai. Ia ramai membawa alat-alat untuk mengambil ikan mati tersebut atau bangkai ikan tersebut. Tapi seandainya ada berita ada orang mati lewat melalui sungai, dibiarkan, pada takut. Apalagi di masa sekarang ada cerita kalau mati dengan penyakit corona, penyakit COVID-19, katanya tidak boleh ditengok. Suasananya juga protokol kesehatan yang terpisah. Itu artinya di sini untuk apa yang kita banggakan. Ikhwati iman, sahabat adik rahimakumullah. Proses mati yang kedua juga tidak lama. Hanya sementara. Kita tidak usah takut. Rasul mengatakan al-mautu wabun. Maut itu hanya pintu. Jadi pintu untuk masuk pada masa kehidupan yang kedua. Karena setelah mati yang kedua nanti, Allah mengatakan dalam firman tersebut, Suma yuhikum atau Suma yuhikum, tuli kalian dihidupkan gitu. Pada masa kehidupan yang kedua, ini kehidupan yang panjang yang harus kita perhatikan. Karena pada masa kehidupan yang kedua, kita akan mengalami di sini proses atau di masa kehidupan hanya dua tempat kenikmatan dan tempat kebalangsakan, ke tempat kerepotan. Karena pada masa kehidupan yang kedua, summa ilai turja'un, terus pada Allah kalian semua dikembalikan. Orang yang taat, orang yang maksiat, orang yang iman, orang yang kafir, semua kembali ke Allah. Iwat iman, sahabat adik rahimakumullah. Tapi kadang-kadang banyak manusia yang tidak sadar, malah orang kafir tidak percaya bahwa manusia itu hidup dua kali dan mati dua kali.
Mereka percaya manusia itu hanya hidup dan mati. Dengan proses hidup dulu terus mati. Setelah mati tidak apa-apa menurut pandangan orang kafir. Tapi kita beda. Kita berasal dari amat, dari jenis yang mati terus dihidupkan oleh Allah, terus dimatikan, terus dihidupkan lagi. Maka persiapkanlah dari sekarang di masa kehidupan yang ini, yang ada proyek dari Allah, yang hasilnya nanti di masa kehidupan yang kedua. Al-Hikmah mengibaratkan kehidupan ini seperti manusia yang dikejar-kejar harimau. Kita yakin kalau dikejar harimau pasti lari sekeras mungkin. Kalau dikejar harimau di hutan lari sekeras mungkin, dia naik ke pohon dan punya keyakinan harimau tidak bisa naik. Padahal harimau nunggu terus di bawah. Dan pohon tersebut tiap saat digerogoti oleh tikus hitam dan tikus putih. Dan akhirnya pohon tersebut akan roboh. Tapi mereka tidak sadar. Karena di atas pohon tersebut ada sayang lebah yang tiap saat mengeluarkan madu. Tiap madu jatuh, dia kecup, terus kecup, maka tidak sadar pohon itu akan roboh, dan setelah roboh ada harimau di bawah. Sahabat adik rahimahullah, apa itu harimau? Harimau adalah kematian yang selalu mengejar kita. Pohon adalah kehidupan. Kehidupan yang selalu mempesona kita, tidak menyadarkan kita pada kehidupan itu. Digambarkan seperti pohon yang dimakan tiap hari oleh tikus putih, tikus hitam, yaitu yang dimakan waktu, datang waktu malam, waktu siang, tidak pernah kembali, terus akan habis. Pohon tersebut roboh. Dan di bawah ada harimau adalah kematian tersebut, dia akan mengalah. Tidak sadar karena ada madu tersebut. Madu adalah gambaran keduniaan. Gambaran kehidupan dunia yang suka mempesona, suka melupakan sehingga mereka tidak sadar akan kembali ke hadapan Allah. Sadar setelah sakaratul maut dekat, masa akhir hayat orang setelah sakaratul dekat, dia memohon kepada Allah, Robbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asyhadaku wa aku minas sholihin. Ya Allah, Rabb kami, akhirkanlah ajal kami yang sudah dekat ini. Apabila Allah mengakhirkan, fa asyhadaku wa aku minas sholihin, saya akan sedekah, saya akan tergolong orang yang soleh. Ini permohonan orang-orang yang ketika hidupnya dia tidak bisa beribadah semaksimal mungkin, tidak bisa mengeluarkan hartanya untuk berjuang di jalan Allah, terlena dengan dunia. Ketika hayat akan berakhir, dia memohon kepada Allah, Robbi laula akhartani ila ajalil qarib. Ya Allah, akhirkanlah ajal kami, ajal saya ini yang sudah dekat ini. Hanya kita tidak dengar, tapi mereka yang akan meninggal itu menjerit kepada Allah, meminta kepada Allah, dan berjanji, fa asyhadaku aku minas sholihin, saya akan bersedekah, mengeluarkan harta-harta yang dimilikinya, saya akan tergolong orang-orang yang soleh. Bagaimana Allah menjawab? Allah menjawab dalam ayat tersebut, wala yu'akhirullah idza ja'a ajaluha, tidak akan mengakhirkan Allah pada ajal seseorang apabila ajal sudah dekat. Maka oleh karena itu, mari kehidupan yang pertama ini kita isi semaksimal mungkin dengan mendekatkan diri kepada Allah. Jadikan kehidupan ini ladang untuk kita untuk beribadah. Masa di dunia ini adalah masa menanam, bukan masa memanen. Tanamlah kebaikan yang banyak, sehingga hasilnya nanti di masa kehidupan yang kedua. Sangat beruntung apabila tanaman-tanaman amalia kita sangat banyak,
ketika masa kehidupan kedua kita selamat dan mendapat kenikmatan Allah. Tapi alangkah ruginya apabila di masa yang sebentar sekarang, di kehidupan yang pertama sekarang, tidak bisa menanam kebaikan. Karena orang-orang kafir biasa berpikir bahwa di dunia ini adalah masa panen. Dia mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, tidak tahu halal, tidak tahu haram. Sangat berjauhan dengan prinsip Muslim. Kalau kita orang Muslim berprinsip bahwa dunia ini adalah masa menanam. Hasilnya nanti di masa kedua. Karena di masa kehidupan kedua nanti ada kelompok-kelompok orang yang beberapa kelompok, ada kelompok orang yang masuk kenikmatan Allah, surga Allah tanpa hisab, yaumal hisab, atau bighairi hisab gitu. Seperti para sahabat yang sudah dicatatkan 10 sahabat yang akan masuk surga bighairi hisab, tanpa hisab, seperti Abu Bakar, Utsman, Ali dan sebagainya. Ada lagi kelompok-kelompok yang masuk neraka tanpa hisab. Yang dalam Al-Quran digambarkan seperti Abu Jahal yang menentang perjuangan Rasulullah SAW. Tapi ada lagi orang yang masuk nanti di dalam yaum hisab melalui proses hisab. Dihisab, kalau amal kebaikannya lebih berat daripada amal kejelekan, dia masuk surga. Tapi kalau amal kejelekan lebih berat dari kebaikan, akan masuk neraka. Tapi ada orang yang 50-50 antara baik dan jeleknya, dia seimbang. Itu terpaksa orang tersebut istirahat dulu di Al-A'raf. Al-A'raf adalah benteng antara surga dan neraka. Di Al-A'raf, walaupun belum masuk neraka atau belum masuk surga, itu merupakan adab. Karena setiap hari diperlihatkan ke surga, dia merasa pingin. Diperlihatkan ke neraka, dia merasa takut. Terus begitu sampai menunggu keputusan Allah SWT. Ikhwat iman, sahabat adik rahimakumullah. Maka oleh karena itu, mari kita menanam yang banyak. Harus ada aset yang lebih baik yang dapat menghasilkan nanti di yaumul akhir. Amalan apa yang lebih baik? Kita tidak cukup mengandalkan ibadah sholat saja yang sehari semalam hanya 5 kali. Kalau dihitung waktu, 1 kali sholat 5 menit, 5 kali 25 menit. Sebulan paling 750 menit. Dihitung hari 12,5 hari. Seandainya umur kita 60 tahun, dipakai sholat itu paling sekitar 285 hari, tidak setahun. Masih banyak dipakai tidur. Ketika kita tidur, menurut ilmu kesehatan, tidur yang baik adalah 1/3. 8 jam, gitu. 8 jam itu 1/3 dari waktu. Kalau umur 60 tahun untuk tidur saja sudah 20 tahun. Belum tidur, bukan waktunya. Ketika kita berjumaat, laki-laki tidur. Ketika mendengar pengajian, tidur. Hanya tidur. Bandingkan dengan sholat, masih banyak tidur. Itu yang kita andalkan. Tidak mungkin bisa diandalkan untuk menembus surga Allah. Maka agar amaliyah kita sehari-hari dapat diandalkan untuk menembus surga Allah, kita punya prinsip, punya moto, hayatuna kulluha ibadatun. Hidup kita itu untuk beribadah kepada Allah. Apapun gerak langkah kita pola dengan aturan Allah dan Rasulnya, sehingga yang kita perbuat itu, yang kita kerjakan itu bernilai ibadah. Dan juga Rasul memberikan solusi pada kita untuk memperbanyak amal. Ada 3 solusi yang harus kita kerjakan yang akan memperkaya amal kita. Di antaranya yang pertama, sedekahun jariyah. Gunakan sebagian harta kita untuk sedekah, untuk jariyah, menanam yang tidak akan habis-habis sampai kapan juga. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Kita punya ilmu, bukan banyak dan sedikitnya, tapi manfaatkan ilmu kita untuk kemaslahatan umat. Yang ketiga, kita bentuk anak-anak kita menjadi waladan sholihan, anak-anak yang soleh, yang bisa mendoakan kepada kita nanti, yang akan menyelamatkan kita di yaumil akhir nanti.
Sahabat Adikro rahimahullah, rupanya yang bisa saya sampaikan cukup sekian saja. Mudah-mudahan yang disampaikan pada saat ini dapat bermanfaat. Sebagai saya sendiri, bagi kita semua, jadikan pedoman bagi kehidupan kita di dalam mengejar target kita, kehidupan yang hasanah nanti di yaumil akhir. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahu yahudu bi aidina ma fihi khairul islam wal muslimin. Aqulu qouli hadza wa astaghfiru lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.